Golkar bergabung ke Koalisi Perubahan, tamat riwayat AHY dan Partai Demokrat. Partai Golkar dikabarkan akan bergabung ke Koalisi Perubahan besutan PKS, Nasdem dan Partai Demokrat. Hal tersebut disampaikan langsung oleh AHY. Terkait wacana Golkar bergabung dengan 3 partai pengusung utama Anies, menurut saya sangat dimungkinkan. Yang jelas, kami bersahabat berkomunikasi dengan parpol lain atau termasuk Golkar. Yang jelas siapapun yang bergabung, ya harus benar-benar memiliki visi misi yang sama. Signal itu semakin diperkuat dengan belum lama ini Airlangga bertemu Surya Paloh di Nasdem Tower. Dan jangan lupa, yang jadi kingmaker Anies itu adalah JK. Yang kita tahu sendiri bahwa JK ini adalah politisi senior Partai Golkar. Ia pernah menjabat sebagai ketua umum partai berlambang pohon beringin itu. Pengaruhnya pun masih sangat kuat di Partai Golkar. Terbukti pada tahun 2015 silam, JK berhasil memindahkan gerbong partai berwarna kuning tersebut dari pendukung Prabowo menjadi pendukung Jokowi, yang mana saat itu ia menjabat sebagai Wapres RI. Sedangkan kalau melihat rekam jejaknya, partai ini memang sering bergonta-ganti posisi. Seperti saat Megawati berkuasa, Golkar berkoalisi dengan pemerintah. Menjelang ketua umum PDIP itu lengser, berubah menjadi oposisi dengan ditanda JK mengundurkan diri dari kursi menteri. Pada Pilpres tahun 2004, Golkar berhadapan-hadapan dengan PDIP, yang mana kala itu JK berpasangan dengan SBY melawan Megawati dengan Hamzahas. Hasilnya SBY dengan JK menang. Menjelang Pilpres tahun 2009, Golkar kembali keluar dari koalisi pengusung pemerintah. Hal ini disebabkan oleh JK mau maju sebagai capres melawan SBY. Hasilnya JK kalah. Pasca kadernya tersebut kalah, Golkar kembali bergabung ke koalisi pengusung pemerintah, SBY dengan Budiono. Pada Pilpres tahun 2014, Golkar mengusung pasangan Prabowo dengan Hatta. Laki-laki capres yang diusungnya kalah. Sempat menjadi partai oposisi selama 2 tahun kala itu, ternyata nggak kuat. Akhirnya Golkar bergabung ke pemerintahan Jokowi hingga sekarang. Kemudian, partai besutan Soeharto tersebut juga pernah bikin koalisi bersama P3 dan PAN untuk menghadapi Pilpres tahun 2024. Koalisi itu mereka beri nama Koalisi Indonesia Bersatu. Hingga muncul isu Golkar mau pindah ke Koalisi Perubahan. Jadi, moto tidak ada kawan dan lawan yang abadi dalam politik. Yang ada hanya kepentingan abadi. Itu benar-benar diterapkan secara disiplin dan konsisten oleh Partai Golkar. Hanya saja, entah AHY sadar atau tidak, Golkar beneran bergabung ke Koalisi Perubahan, tamat riwayat dia dan Partai Demokrat. Pertanyaannya, kenapa demikian? Karena sudah menjadi rahasia umum, baik Nasdem maupun PKS menolak mantan komandan Korgasma itu jadi cawapres Anies. Alasannya ada banyak, mulai dari AHY pernah gagal di Pilgub DKI, tidak punya pengalaman mengelola negara, selalu berada di bawah ketiak bapaknya SBY, bukan seorang jenderal tapi mayor. Kader partainya banyak yang jadi koruptor, dan kalau AHY jadi cawapres Anies, Partai Demokrat yang paling diuntungkan dengan dapat kotel efek. Akan tetapi, meskipun menolak AHY, PKS dan Nasdem tetap butuh Partai Demokrat untuk memenuhi syarat ambang batas 20% pencalonan Anies. Itulah kenapa Surya Paloh masih menjaga sikap gak secara terang-terangan menolak AHY. Nah, kalau Golkar masuk ke Koalisi Perubahan,
Berarti tanpa Partai Demokrat pun sudah memenuhi syarat ambang batas pencapresan 20%. Artinya, AHY akan semakin tidak diperhitungkan. Karena ada atau tidak partainya tidak berpengaruh sama sekali terhadap pendaftaran Anies ke KPU sebagai capres beneran. Tinggal Nasdem, PKS, dan Golkar berembuk menentukan siapa sosok yang paling tepat menampingi Anies. Beberapa nama juga sudah ada, seperti Gubernur Jatim, Hovifah, dan Sandiaga Uno, dan tidak menutup kemungkinan Airlangga Hartarto yang jadi cawapres Anies, lantaran partainya mendapatkan suara terbanyak pada pemilu tahun 2019 silam dibandingkan dua partai lainnya. Jika begitu, AHY gagal jadi cawapres Anies, berarti gagal juga dong Partai Demokrat mendapatkan kotel efek. Dengan Partai Demokrat gagal dapat efek ekor jas, maka bisa saja partai berlambang bintang Marsi itu jadi gurun pasca pemilu tahun 2024 mendatang. Pasalnya, di saat partai lain sedang sibuk membangun citra yang baik, hingga tahun 2023 ini masih saja ada kader Partai Demokrat yang diciduk KPK karena korupsi. Padahal slogan partai tersebut, katakan tidak pada korupsi, belum direvisi hingga sekarang. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwa.com dan ditulis oleh Ferry Patli. Bagaimana menurut Anda?